Salam saudara-saudari semua, kita dimulai di kitab 2 Korintus. Kita setelah membahas kitab 1 Korintus, di kitab 1 Korintus menjawab banyak permasalahan jemaat Korintus, dan permasalahan mereka berbeda dengan permasalahan di kita di hari ini. Jadi kita menggunakan permasalahan hari kita untuk mencari jawaban dengan menggunakan kitab 1 Korintus. Itu sulit untuk ditemukan. Seperti permasalahan dalam pernikahan. Pada waktu itu mereka tidak mau ada pernikahan walaupun mereka sudah bertunangan, tapi perkara kita di hari ini, kita sangat ingin menikah. Kalau kita di sana mencari perceraian, apakah boleh bercerai? Paulus menjawab, ada gunanya bagi kita yang sekarang, tetapi bukan menjawab jawaban bagi kita seperti berbahasa roh juga. Berkata tentang berbahasa roh, pada waktu itu seluruh gereja mereka berkata-kata roh, seluruh jemaat. Jadi Paulus berkata ini bermasalah sebab tubuh hanya satu, kasih karunia itu kegunaannya banyak berbeda. Mengapa cuma satu karunia? Dan hari ini kita bertanya, mengapa harus berbicara tentang bahasa roh? Mengapa gereja 611 harus berbahasa roh? Kamu lihat apa jawaban Paulus? Sesungguhnya mendapatkan jawaban, tapi belum sempurna, sebab menjawab dengan perbedaan masalah. Kalau kalian ingin mendengar kembali, silakan untuk mendengar kembali 1 Korintus akan khotbah kami, dan terlebih di 1 Korintus pasal 14 menerangkan tentang karunia roh dan penggunaannya, dan ini sangat beda. Sampai hari ini 2 Korintus ditulis untuk jemaat Korintus di surat yang keempat, tapi surat yang pertama ada beberapa tidak tercatat, tidak diketemukan lagi suratnya. Dan di sini Rasul Paulus menulis surat untuk mereka dan menjawab mereka, dan mereka terhadap Rasul Paulus. Mereka bukan semua jemaat Korintus, mereka kebanyakan orang asing, kan saudari-saudari jemaat itu mereka, dan juga sebagian dari itu juga orang Yahudi. Para jemaat Yudaisme yang percaya Tuhan dan mengatakan dia orang asing sebab mereka berada di daerah Yunani. Juga ini dulu perjalanan Paulus untuk mendirikan gereja. Dalam perjalanan penginjilan Paulus, gereja yang didirikan, tapi gereja ini bukan hanya terpengaruh oleh budaya dari Yunani, budaya akan kesengsaraan, kesucian, dan lebih lagi sama dengan gereja yang lain harus menghadapi penganiayaan dari pemerintahan Roma, dan juga menghadapi penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus. Di dalam gereja ini orang-orang Yahudi yang percaya pada Tuhan, mereka juga masih punya tradisi mereka, kebiasaan mereka yang tidak bisa mereka lepaskan dari budaya mereka, sehingga mereka berkata
kami adalah golongan Petrus atau kami golongan Paulus atau golongan Apolos. Ada sebagian yang mendukung Paulus berkata, aku golongan dari Paulus. Dari 1 Korintus pemalan sudah ada sampai sekarang sampai di surat ini, dan perkara ini masih tetap ada. Jadi Paulus ditolak oleh sebagian besar oleh jemaat Korintus. Dan orang-orang ini orang-orang yang mempunyai pengaruh. Mereka menolak kuasa dari Paulus dan merasa dia bukan rasul sebab dia tidak sendiri bertemu dengan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh, lagi pula yang diajarkan oleh Rasul Paulus berbeda jauh dengan perjanjian lama, seperti masalah makanan. Orang Yahudi tidak boleh makan makanan orang asing. Tetapi di 1 Korintus Paulus berkata, orang jemaat Yahudi, kamu boleh makan makanan yang kamu beli. Ya, walaupun di situ makanan untuk yang telah dipersembahkan untuk berhala, tetapi Paulus berkata, jangan makanan untuk menjadi sandungan bagi orang lain. Berhala tiada apa-apanya, tetapi jangan sampai untuk menjadi sandungan bagi orang dan dia merasa boleh dimakan. Tetapi orang Yahudi mendengar ini tidak bisa terima. Mereka tidak dapat terima, dan lagi pula orang Yahudi tidak diperbolehkan makan bersama orang non-Yahudi, orang-orang asing. Jadi ada suatu kali waktu Petrus di gereja Galatia makan bersama dengan orang jemaat Galatia, tetapi waktu itu Yakobus dan saudara muridnya datang di gereja Galatia dan melihat. Waktu mereka datang, Petrus melihat orang-orang ini datang, langsung meninggalkan arena itu agar jangan dilihat oleh mereka. Aku makan bersama dengan orang-orang jemaat orang asing. Paulus sangat marah, mungkin tepuk meja, marah kepada Petrus, mengapa kamu boleh demikian? Dari perkara ini kita melihat para jemaat Yahudi dengan pendirian Paulus, apa yang ia sampaikan dalam pendirian mereka, dari pengetahuan mereka sangatlah berbeda jauh. Jadi mereka tidak dapat menerima Rasul Paulus. Walaupun di kitab Para Rasul pasal 15 dalam pertemuan di Yerusalem, perkara itu mereka mengadakan pertemuan di Yerusalem. Di sini Rasul Paulus yang pertama kali berbicara, kemudian Petrus, yang Yohanes, kemudian Yohanes. Gereja Yerusalem mengambil keputusan orang-orang dan Yahudi tidak perlu untuk disunat. Orang-orang Yahudi tetap pada pendirian untuk disunat, dan perkara tentang sunat satu perkara yang besar. Tetapi di dalam pertemuan itu menetapkan pendirian dari Paulus bahwa bangsa asing atau non-Yahudi tidak perlu untuk disunat, tetapi ada peraturan yang harus mereka lakukan, mereka pegang. Jadi mengutus Barnabas dan Paulus untuk pergi ke berbagai gereja untuk membuat surat-surat atas ketentuan ini. Seperti gereja Korintus, setelah membaca
surat ini mereka tidak dapat terima akan penentuan itu, Barnabas dan Paulus apakah bisa sebagai wakil dari gereja Yerusalem? Kamu membawa surat, apakah bisa membawa sebagai wakil? Dengan dasar apa Rasul Paulus kamu sebagai wakil? Dengan kuasa apa kamu menjadi rasul? Mereka tidak menerima Rasul Paulus, sebab kalau mereka menerima Rasul Paulus, Paulus adalah rasul, maka akan timbul banyak perkara dan banyak tempat-tempat yang tidak dapat terima. Sungguh tidak dapat diterima soal makanan sunat, makanan dalam pendirian ini. Paulus dengan satu konsep, Paulus masih tetap mengasihi jemaat Korintus, mengasihi orang-orang yang menolak dia. Jadi surat pertama, kedua, ketiga, dan keempat surat diberikan kepada Korintus, dan juga dikatakan aku hendak datang ke tempatmu. Tetapi Rasul Paulus hendak datang ke tempat mereka, tetapi dalam perjalanan ada perjalanan yang lain. Jadi ada orang yang marah kepada Paulus, kamu bilang mau datang tetapi kamu tidak datang, apa yang kamu katakan tidak bisa ditepati. Sesungguhnya siapa kamu? Kamu bukan rasul. Kalau kamu rasul tidak akan berbuat demikian. Dan demikian mereka berkata, sehingga Rasul Paulus di surat keempatnya menjawab mereka. Dari pasal 2 sampai ke 7, satu bab, untuk membuktikan ke otoritas kerasulannya. Dan kita lihat di pasal ketiga, pasal yang sangat penting. Dia adalah rasul perjanjian baru. Apa perbedaan? Dia menyampaikan juga apa perbedaan dengan pelayan-pelayan di perjanjian lama. Petrus, kamu apakah menjadi pelayan di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Kamu katakan kamu mengikuti, orang-orang mengikuti Petrus, tapi tahukah kamu apa itu pelayanan perjanjian yang baru? Pelayanan di perjanjian baru bukan menolak perjanjian lama. Kuncinya perubahan. Di mana perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Pada saat Paulus berkata demikian, bagaimana kita membaca akan perjanjian lama? Kalau perjanjian baru lebih mulia, bagaimana kita melihat perjanjian lama? Di dalam 2 Korintus pasal 3, Paulus membahas hal ini dalam 14 ayat. Saya merasa alam berkata kepada kita dalam satu kata, yaitu ayat 5 dan 6. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan suatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayanan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum tertulis tetapi dari roh, sebab hukum tertulis mematikan tapi roh menghidupkan. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.
Dua kata ini sangat penting. Saya percaya Roh Kudus berfirman bagi kita setiap orang dengan tema di pasal ketiga, Allah adalah pelayan kita di perjanjian baru, atau dikatakan Allah menyanggupkan kita sebagai pelayan-pelayanan perjanjian baru yang ditegaskan di ayat ke-5 dan 6 oleh Paulus. Kekuatan ini, kesanggupan ini, yaitu kekuatan, kesanggupan, yaitu Allah memberikan kekuatan, kesanggupan yang kuat untuk menjadi pelayanan di perjanjian baru. Bagaimana Allah menyanggupkan kita sebagai pelayanan di perjanjian baru? Ini tema di pelayanan yang kedua. Pelayanan bukan dengan kemampuan, tetapi dengan Roh Kudus. Nanti kita nggak masuk, ini dibagi dalam 3 bagian, ayat 1 sampai dengan 6. Ayat pertama dimulai, adakah kami mulai dari memuji diri kami, atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu melainkan pada roh daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi Paulus berkata, apakah kami perlu memuji diri kami, atau kami menulis surat untuk mendukung kami bahwa aku adalah rasul? Aku tidak perlu untuk memuji diriku sendiri, atau seperti orang menggunakan surat pujian agar dikenal. Mereka orang datang tempatmu perlu untuk surat, untuk dukungan, untuk memberitahukan ini dia siapa-siapa dan atas kuasa apa, dengan wewenangnya. Baik itu Yakobus yang diutus oleh Paulus, Petrus yang diutus oleh Paulus, memerlukan surat pujian untuk menyatakan dia dikenal, tapi aku tidak perlu. Atau apakah aku perlu surat pujian darimu kami untuk ditulis dalam hatimu supaya dikenal? Saya sebagai rasul tidak perlu surat pujian dan juga surat dikit sendiri untuk mendukung diri sendiri, sebab kamu adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca orang. Kamu adalah penginjilanku, kamu adalah hasil buah penginjilan yang dari Yerusalem, yang dilahirkan dariku. Aku adalah ayahmu. Apakah ayah harus memberikan surat kepadamu berkata, aku adalah ayahmu? Tidak perlu. Aku adalah kamu dilahirkan olehku, dan surat pujianku yang ditulis di dalam hatiku, dan di sini menyatakan kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh kami. Hidupmu dan keselamatanmu itu adalah buah hasil dari kami. Pekerjaan kami bukan dengan, tidak perlu ada bukti atau dengan surat sebagai bukti, tidak perlu dengan
dengan firman di perjanjian lama, apa yang harus kamu diberikan kepadamu agar kamu percaya, tidak perlu menggunakan kitab Musa ditulis, tidak perlu untuk ini diberikan kepadamu, tetapi menggunakan Roh Allah yang mulia, yaitu Roh Kudus, yang tidak ditulis pada loh-loh batu seperti perjanjian lama ditulis di atas batu-batu. 10 perintah Allah juga ditulis di atas batu, tetapi loh-loh ini ditulis di dalam hatimu. Kamu percaya kamu diselamatkan adalah karya Roh Kudus lewat pelayanan kami. Kami memberitakan kemuliaan Injil, kemudian kamu percaya dan diselamatkan. Poin yang pertama, poin 2 kecil. Tadi saya katakan satu yang sangat penting. Allah memberikan kekuatan kita menjadi pelayanan di perjanjian baru bukan karena kemampuan atau keyakinan kita, kemampuan kita, tetapi karena kuasa dari Roh Kudus. Ayat keempat, demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Terhadap Kristus kami punya iman. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah, yaitu bukan dengan kemampuan kami. Kami menjadi pelayanan perjanjian baru bukan berdasarkan kemampuan kami. Sekarang kami menjadi pelayanan kuasa ini diberikan kepada saya sebagai rasul. Ini bukan oleh karena pekerjaan saya. Bukan dengan kemampuan saya, tapi kesanggupan kami itu berasal dari Allah. Ini bukan karena kesanggupan saya untuk mendirikan kamu dan melahirkan kamu, tapi kekuatan ini berasal dari Allah. Ayat ke-6, kesanggupan ini adalah Allah membuat kami, menjadikan kekuatan, memberikan kami kesanggupan sebagai pelayanan di perjanjian baru. Allah memberi aku kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelayanan baru di perjanjian baru, untuk memberitakan Injil di perjanjian baru, bukan memberitakan hukum Taurat di perjanjian lama. Oleh karena dengan tuntunan Roh Kudus yang memberikan aku agar aku menanggung, beri aku kemampuan untuk memberitakan perjanjian baru. Hari ini kamu berkata, aku tidak sanggup atau menolak aku sebagai rasul, tapi tahukah kamu kekuatan ini diberikan oleh Allah memberitakan Injil kepadamu. Aku adalah rasul. Allah bekerja demikian, memberi kesanggupan bagi aku, tidak perlu untuk dengan hukum. Jadi di sini kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah, bukan seolah-olah pekerjaan kami. Dan di sini kesanggupan ini diberikan Allah menjadi pelayanan di perjanjian baru. Ini tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Apa yang disampaikan, yang diterima dari Roh Kudus. Paulus bisa bangkit melain oleh karena Roh. Di perjalanan di Damasik, waktu dia hendak menangkap para jemaat Tuhan, jemaat yang mengasihi Tuhan, dia mau menangkap mereka, tetapi
cahaya terang dari Yesus mengelilingi dia sehingga dia rebah dan dia melihat Tuhan yang hidup, dan Allah yang hidup mengutus Ananias untuk menolong dia sehingga ia dapat melihat. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat seluput matanya gugur dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus, dia orang yang melihat kemuliaan Tuhan. Petrus pun tidak pernah melihat. Petrus melihat kemuliaan Tuhan bangkit di Kaisarea Filipi yang mengatakan Kristus adalah anak Allah, kemudian membawa 3 muridnya ke atas bukit. Disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya, kemuliaan Tuhan, dan berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarlah dia. Tapi Paulus melihat kemuliaan Tuhan setelah Tuhan bangkit kembali. Paulus yang melihat kemuliaan setelah Tuhan bangkit kembali. Jadi sekarang dia berkata, kesanggupan diberikan kepadaku bukan oleh kesanggupanku sendiri, bukan dengan apa yang semua ini pekerjaan oleh karena Roh Kudus. Sebab sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Kalau harus melakukan hukum Taurat, berpegang 10 perintah Allah, tidak ada orang yang sanggup menjadi rasul. Sebab hukum membuat hukum Taurat memberi orang tahu akan dosa dan mati di bawah dalam dosa. Pelayanan yang memimpin kepada kematian berakhir pada huruf pada lo batu ayat 7-11. Ini poin yang kedua. Menerangkan kemuliaan pelayanan-pelayanan di Perjanjian Baru lebih besar dari kemuliaan di Perjanjian Lama, dan juga pengharapan bahkan semakin besar. Ayat 7-17. Ayat ke-6 mengatakan dia pelayanan Perjanjian Baru. Tapi 7-11 menerangkan perbandingan antara Perjanjian Lama dengan yang baru. Bagaimana dengan Perjanjian Lama dan bagaimana dengan Perjanjian yang baru. Ayat ke-7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir pada huruf pada loh batu, namun kemuliaan Allah menyertai waktu ia berikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga orang-orang Israel tidak dapat menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Musa menggunakan huruf-huruf yang ditulis di atas di lolo batu, tapi di sini Paulus berkata ini adalah pelayanan ini adalah kematian, sebab pada huruf ditulis pada lolo batu tidak ada orang yang sanggup melakukan. Tapi mengira Musa mempunyai cahaya. Musa menggunakan loh batu dengan kemuliaan, bahkan kami tidak bisa melihat cahaya kemuliaan
Tapi Paulus berkata kepadamu, cahaya ini akan perlahan pudar. Musa bertemu dengan Tuhan, dia melihat, dia bercahaya itu memang benar, tetapi itu perlahan akan pudar. Apalagi pelayanan betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai roh, sebab pelayanan Musa mempunyai di situ cahaya kemuliaan, pelayanan dari roh. Bukankah itu lebih penuh dengan cahaya kemuliaan? Ayat 9 dikatakan, jika pelayanan memimpin pada hukum itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin pada pembenaran. Jadi hukum Taurat, pelayanan itu menjatuhkan hukum, tetapi pelayanan baru di perjanjian baru membawa lebih mulia lagi. Betapa lebih mulianya dari pemimpin pada pembenaran. Pelayanan yang datang dengan kemuliaan yang baru itu menunjuk pada Musa, bahkan yang akan datang lebih mulia daripada kemuliaan sebelumnya. Ini tertuju pada Musa dan yang tetap ada itu, yang sebenarnya apa dahulu dianggap mulia jika dibandingkan kemuliaan yang mengatasi segala itu sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika pudar sertai kemuliaan, tetapi betapa mulia lagi yang tidak pudar disertai kemuliaan. Ini merujuk kepada Yesus. Bagaimana akan hukum Musa larangan untuk makan harus disunat, tidak boleh untuk tidak sunat, dilarang untuk makan bersama dengan bangsa asing, masih banyak perkara yang lain. Tapi yang disampaikan oleh Paulus bukan demikian. Yang yang diberitakan oleh Paulus di perjanjian lama agar terus maju ke depan. Kristus telah datang, segala sesuatunya telah berubah, dan ini bagaimana cara melakukannya, berpegang. Tetapi orang-orang Yahudi masih tetap berpegang pada hukum Musa. Jadi di sini dikatakan kemuliaan Musa bisa, jika itu memudar hukum perjanjian lama itu yang ditulis pada batu-batu yang membawa pada pelayan yang memimpin pada kematian. Pelayan yang memimpin pada kematian dengan huruf-huruf pada roh hati, dan tetapi yang ditulis dalam roh hati membawa kehidupan. Jadi bagaimana Paulus yang disampaikan Paulus, mengapa jemaat masih menolak Paulus? Telah diberitakan mengapa aku masih ditolak. Kristus yang sebagai jabatan menolak kerasulanku. Saya sampai di sini menyampaikan sangat merasakan, kalian tebak sendiri bagaimana perasaanku. Dan kemudian kita ayat 13 sampai 18, bagaimana kita membaca perjanjian lama. Paulus berkata, hari ini kita membaca perjanjian lama, jangan membawa selubung, jangan menyelubungi wajahmu, mukamu, matamu harus dibuka, mata rohanimu harus dibuka, dan melihat kasih Allah yang bersandarkan pada Roh Kudus. Dengan muka yang tidak terselubung kita melihat Kristus, kita menjadi rupa dalam Tuhan.
kita serupa dengan gambarnya Tuhan. Di sini dikatakan, di sini aku punya pengharapan yang dikatakan dalam Perjanjian Lama tentang pelayanan di Perjanjian Lama, dengan pengharapan yang lebih mulia, dengan kekuatan Roh Kudus. Dia bangkit untuk memberitakan Injil di Korintus, bangkit sebagai rasul. Dia pelayanan di Perjanjian Baru, dia adalah rasul yang melakukan Perjanjian Baru. Setahu Perjanjian Lama bukan menggantikan Perjanjian Lama, tetapi untuk menyempurnakan Perjanjian Lama, sebab huruf-huruf tidak bisa dilakukan, tapi hanya dengan Roh Kudus yang kita baru sanggup melakukan. Dengan mengandalkan Roh Kudus kita punya kemampuan. Jadi hai jemaat Korintus, kekuatan yang diberikan kepadaku ini Allah berikan kepadaku bukan dengan huruf atau tanda, tetapi ini diberikan dari Allah. Jadi kamu harus percaya dan menerima. Jadi aku membawa pengharapannya demikian, maka dengan berani aku bertindak, berbicara tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Mengapa Musa menyelubungi mukanya berbicara denganmu? Supaya mereka tidak mau kamu melihat cahaya di wajahnya perlahan pudar. Ia melihat kemuliaan Allah, waktu dia turun kemuliaan ini perlahan akan pudar. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama yang tanpa disingkapkan, mereka menolak Rasul Paulus. Bagi orang-orang yang menolak kerasulannya Paulus, jika mereka sampai sekarang, sampai hari ini, mereka juga masih tetap menyelubungi mereka. Jadi jika membaca Perjanjian Lama tidak tersingkap, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapnya. Perjanjian Lama bahkan sampai hari ini setiap kali membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi kita membaca Perjanjian Lama jangan menutupi atau menggunakan kain selubung. Kita jangan membawa mata kita ditutupi, yaitu hanya berpegang pada huruf-huruf. Ini sudah jelas satu perintah, orang harus disunat, baik bangsa asing atau orang Yahudi maupun non-Yahudi, semua harus disunat. Paulus, mengapa kamu harus di sini menjalankan ada yang tidak perlu disunat, sedangkan sunat adalah satu tanda keselamatan? Mengapa kamu harus untuk membuang peraturan ini? Paulus berkata diselamatkan bukan karena disunat atau tidak disunat, tetapi dengan Roh Kudus. Bangsa asing diselamat, apakah harus lewat dengan sunat atau huruf-huruf yang tertulis? Kamu lihat Kalinius, waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bukan karena dengan surat. Apa yang ia lakukan waktu dia diselamatkan? Dia percaya Tuhan, dia diselamatkan bukan karena dengan surat-surat atau huruf-huruf. Dan jadi mengapa sekarang harus memaksa orang non-Yahudi?
Karena aku berkata pelayan-pelayannya perjanjian baru, aku rasul, jadi kalian menolak aku dan masih berkata, dengan dasar apa aku sebagai rasul? Apa yang kalian katakan? Sungguhnya matamu telah ditutupi, kamu telah dibutakan. Waktu kamu melihat perjanjian lama, matamu telah terselubung. Kamu tidak melihat kebenaran dari dan kehendak Allah pada perjanjian baru. Yang harus kamu andalkan adalah Roh Kudus, maka kamu baru menerima inti kebenaran dan kepada perjanjian lama. Jadi di sini maka dikatakan bukan dengan huruf-huruf, tetapi dengan roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kamu harus mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kamu untuk percaya Tuhan, bukan bertandakan satu huruf-huruf, atau kalau demikian tidak ada orang yang diselamatkan. Kalau berdasarkan orang-orang Yahudi pada huruf-huruf perjanjian lama, tidak ada orang yang diselamatkan, sebab kamu masih dalam dosa, sedangkan harga dosa adalah maut. Tetapi sekarang kita karena Roh Allah yang membawa kita pada kemerdekaan. Jadi mengapa kamu harus terus mengandalkan pada huruf-huruf? Maka kalau kita semua mencerminkan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Waktu kita sekarang membaca perjanjian baru, orang Korintus, jemaat Korintus juga membaca perjanjian lama dengan perjanjian baru. Demikian juga bagi kita membaca perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi waktu kita membaca perjanjian lama, jangan hanya tertuju pada huruf-huruf yang hukum yang tertulis, tetapi kita harus dengan mengandalkan Roh Kudus di hadapan Tuhan. Kita dengan tidak terselubung, maka kita bisa melihat kebenaran seperti Musa. Dia bertemu dengan Tuhan, dia mempunyai cahaya Tuhan dengan kemuliaan Tuhan. Kalau Musa pun demikian, apalagi kita sekarang, kita di dalam Kristus. Kita yang ada di dalam Kristus, hidup kita bersatu dengan Kristus, ada di dalam Tuhan. Segala yang kita miliki adalah Kristus. Di dalam kita dipenuhi Roh Kudus. Dan hari ini waktu kita membaca kitab perjanjian baru dan perjanjian lama, kita pun harus terbuka agar roh yang dipenuhi dengan roh yang memerdekakan. Jangan membuat bingkai-bingkai tersendiri, atau apa yang dulu kita percaya, atau huruf-huruf yang ditetapkan, atau apa yang dulu kita dapatkan atau yang kita percaya, apakah semuanya yang saya katakan, yaitu bukan hanya mengerti akan kebenaran, tetapi sungguh-sungguh mengenal akan kebenaran. Kita terhadap kebenaran seluruhnya belum memahami, kita belum sempurna. Seperti kata Paulus, dulu aku seperti kanak-kanak menggunakan kata-kata yang ini, tetapi yang akan datang aku bertumbuh dewasa. Kita akan menanggalkan kanak-kanak kita, akan kita menjadi bertumbuh dewasa. Seperti di kitab Ibrani berkata, Kristus
Dia mati sebagai imam agung kita. Dia membawa kita, saudara-saudaranya, membawa kita dalam kesempurnaan. Dia demikian menjadi imam besar yang membawa kita ini yang berkenan, yang dikatakan dalam kitab Ibrani. Dulu kita tahu, termasuk saya juga, termasuk apa yang dulu saya katakan itu bukan salah, tetapi belum pada sempurnaan. Jangan berpegang hanya pada bagian atau apa yang kamu dengar dan merasa, oh ini benar, ini sempurna. Bukan. Tetapi Roh Allah ada di situ yang menuntun kita menuju kesempurnaan. Dalam 25 tahun Allah memberikan pewahyuan kita semakin banyak. Aku di sini masih terus untuk bertumbuh. Kalian juga harus jangan berpegang pada yang lama seperti dulu kami banyak mengadakan KKR itu waktu kita belum bertumbuh dewasa. Sekarang kita telah masuk dalam kerohanian kita. Dulu kita mempunyai pelayanan kesembuhan. Sekarang lebih lagi kita mengatakan tentang kasih, dan juga kita mengatakan tentang kasih yang melebihi kesembuhan dari kemah kesembuhan, center kesembuhan. Kita lihat di Mercy House tentang kesembuhan mereka. Jadi belum tentu harus ada tempat kesembuhan, center kesembuhan ini, tapi tubuh kita yang organik, kebaktian kita, sel grup kita, semua juga ada kesembuhan. Sebab Roh Allah yang memerdekakan kita, jadi kita harus bertumbuh. Allah membawa kita bertumbuh dengan muka yang tidak terselubung, sehingga kita melihat kemuliaan Allah. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya sangat merindukan bagaimana gambar kemuliaan Allah. Di kitab Ibrani mengatakan dia imam besar, imam agung bagi kita, juga adalah imam. Yesus membawa kita masuk dalam kesempurnaan untuk menjadi imam seperti akan Dia, membawa segala sesuatu kembali kepadanya. Amin. Ini mengatakan tentang pohon kehidupan. Jadi sampai pada kitab Wahyu, Rasul Paulus mengatakan pewahyuan ini tentang pohon kehidupan. Orang-orang yang tidak percaya pada pewahyuan ini, dia tidak ada bagiannya dalam pohon kehidupan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Saudara semua, sekarang saya sampai dengan Rasul Paulus waktu saya mengatakan pohon kehidupan, imamat yang rajani, mengatakan kepala dari atas segalanya, saya menghadapi serangan yang banyak. Tapi saya beritahukan kepadamu, ini adalah kebenaran yang dibukakan oleh Allah. Waktu kamu merendahkan diri, yang saya tahu tidaklah seluruhnya seperti Rasul Paulus. Jemaat Yahudi merasa mereka sudah tahu. Allah membawa pewahyuan bagi mereka menolak. Allah menggunakan Paulus, mereka menolak Paulus. Kiranya Tuhan memberi kasih karunia-Nya kepada saya juga. Sehari ini saya membawakan tentang pohon kehidupan, membawa gereja yang mulia. Yang ia katakan dalam pohon kehidupan di kitab Kejadian di Taman Eden, dan juga yang dikatakan dalam kitab Agung pohon apel. Kekasihku, seperti seperti aku berada di bawah pohon kehidupan,
Dan di kitab Wahyu setiap tahun pohon kehidupan berbuah 12 macam. Jadi Yesus adalah pohon kehidupan yang menghasilkan apel, anggur. Jadi mengatakan ia penuh dengan kekuatan hidup. Saya bersyukur Allah semakin memberikan pewahyuan tentang pohon kehidupan. Seluruh Alkitab semuanya bisa terhubung dan juga tidak berlawanan, bahkan lebih berkelimpahan dan kekuatan. Dan lebih lagi, pada sampai akhir zaman Roh Allah terus untuk menuntun. Roh Allah terus berjalan dan terus memberikan petunjuk bagi kita. Anakku, jadilah pohon kehidupan penuh dengan rupa Kristus, membawa segala sesuatu kepada Tuhan. Tentu Tuhan akan menyembuhkanmu dan memberi segala kelimpahan dan penyediaan. Tetapi kita harus punya hati. Waktu kita membaca Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, harus ada Roh Kudus untuk melihat kebenaran. Kebenaran bukan berpegang pada hukum-hukum yang tertulis. Haleluya. Tuhan, kami menyembah-Mu, terang-Mu menyinari kami, buka roh hati kami agar kami pun melihat. Tuhan, kami berterima kasih. Kami berkata kepada kami, menyambut Engkau, Engkau yang
yang datang menjadi manusia, yang datang di tengah-tengah kami. Kami mendengar yang kau sampaikan seluruhnya adalah kebenaran. Saudara semua, saya mengundang waktu kita bersama. Kita berdoa, memuji Tuhan. Dia Allah yang memberikan kebenaran, dan waktu berdoa kita mengaku masa lalu kita. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal akan kebenaran. Kita hanya mengandalkan huruf-huruf. Kita menentang para pemimpin atau otoritas. Kita berdoa. Selalu hidup di dalam perjanjian lalu. Tuhan, ampuni kami yang selalu hidup dalam perjanjian lalu. Tuhan, ampunilah kami yang selalu mengejar pada hukum. Ya, kami tidak berpegang pada pohon kehidupan dan hidup di dalam Roh Kudus. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami sering-sering untuk menunjuk orang lain, menuduh orang lain. Kami tidak melihat kasih dari-Mu, tidak melihat kasih karunia-Mu. Kami hanya bergandal dengan sunat, tidak mengandalkan Roh Kudus. Ampunilah kami, Tuhan. Kami mohon kepadamu, sanggup-karena kami menjadi pelayan-pelayanan di perjanjian baru yang tidak terdiri dari yang tertulis, tetapi dengan Roh Allah. Dikatakan, apabila hati seorang balik kepada Tuhan, maka selubung akan diambil padanya. Kita mengambil tindakan. Tadi kita mengaku Tuhan, selubung itu harus gugur, dan juga selubung harus kita di dalam Roh. Kita melepaskan selaput dan juga selubung ke kita. Mari kita saya mengundang tangan kalian, tanganmu letakkan di atas wajahmu. Ini mewakili masa lalu kita. Kita hidup di dalam hukum-hukum. Kita sering-sering tidak melihat kasih Allah. Kita seperti dibutakan. Kita seperti Paulus di masa lalu menggunakan hukum Taurat untuk menjatuhkan hukuman bagi orang lain. Di dalam keraguan hukum Taurat, dalam huruf-huruf hukum perjanjian lama, kita menjatuhkan atau mentutukan kesalahan orang lain. Kita tidak percaya pada otoritas. Kita menolak Rasul Paulus, menolak Rasul. Kita di dalam Roh hari ini, aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 18.
dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perlahan kita turunkan tangan kita, kita lepaskan selubungan kita, dan kita mohon pada Roh Kudus. Kita berhadapan dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Pada sedang roh kita, pada kita nyata bahwa selubung ini harus dibuka, harus gugur. Kita mohon Roh Kudus, kita tidak menggunakan huruf-huruf, tetapi di dalam roh Tuhan, dalam perjanjian Tuhan, lihat. Tolonglah kami, menjadi kami gambar dari imamat yang rajani di dalam roh kami, jiwa kami menerima kekuatan dari Roh Kudus. Tolonglah kami. Segala selubung dilepaskan, segala seluput mata digugurkan. Kita terima kemuliaan Tuhan. Kita gambaran dari Tuhan kita sebagai imamat yang rajani. Syarabababa. Agar kita melihat cahaya Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan. Kiranya kemuliaan Tuhan ada pada kita. Kemuliaan Tuhan masuk di dalam kita, dalam roh hati kita, dalam jiwa kita, seperti cermin diubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan, roh-Mu memenuhi kami setiap orang. Tuhan, kami mau masuk dalam pelayanan perjanjian baru, bukan mengandalkan kemampuan kami, tetapi oleh karena roh-Mu, karena roh-Mu yang memenuhi kami.
Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pelayanan yang mulia semakin besar. Tuhan, aku berterima kasih Engkau mengangkat kami dalam batas yang lain, bahkan kami masuk dalam pelayanan perjanjian baru, bukan mengandalkan kami, tapi mengandalkan roh-Mu. Tuhan, bukankah kami masih punya tapi Roh Kudus yang tolong kami untuk menggugurkan segala selaput mata kami, agar kami seluruhnya berada menikmati dalam kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kudus, kami menerima Engkau Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan kami, sungguh kami tidak mampu. Perbaharuilah kami dan berilah kebenaran ini ada di dalam kami. Roh kebenaran berilah kepada kami. Kita pejamkan mata kita, tetapi kita melihat kemuliaan Tuhan. Kita, apabila kita berbalik, apabila hati kita berbalik pada Tuhan, maka selaput itu akan diambil, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dengan kemuliaan yang datang dari Tuhan. Maka kita diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, dari kemuliaan demi kemuliaan, dari yang mulia masuk dalam kemuliaan yang semakin besar. Masuk. Kita dalam kemuliaan, kita di dalam Kristus, dalam Roh Kudus. Di dalam roh kita melihat kemuliaan Tuhan, melihat kemuliaan kebangkitan Tuhan, Tuhan yang hidup. Di muka kita ada kemuliaan Tuhan, dan kita diubah dari yang mulia masuk dalam kemuliaan yang semakin besar. Roh Kudus, teranglah kami agar kami di dalam roh kami melihat kemuliaan Tuhan yang bangkit, dan Kau nyatakan kemuliaan-Mu sehingga selaput mata kami harus gugur. Selubung di mata kami, di muka kami juga harus digugur. Kami memandang Engkau.
wajah kami ada kemuliaan. Lebih dalam lagi, masuk dalam kemuliaan yang semakin besar setiap kali membaca Alkitab, setiap kali membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan berdasarkan huruf-huruf, tetapi oleh karena Roh Kudus. Engkau yang memerdekakan kami sehingga kami menjadi perlahan akan berubah menjadi rupa Allah, rupa anak Allah, menjadi serupa gambar anak Allah yang menciptakan langit dan bumi, rupa yang membawa segala sesuatu. Tuhan, urapilah kami dengan mengandalkan Roh Kudus, mendapatkan kekuatan ini, kemampuan ini. Tuhan, tolonglah kami, setiap orang semakin menyerupai Yesus, yaitu anak Allah, mempunyai gambar rupa anak Allah, memimpin, membawa segala sesuatu. Tuhan, tolonglah kami kemuliaan yang semakin besar. Kita katakan kiranya anak pelayananmu lewat Roh Kudus, bukan berdasar huruf-huruf. Akhirnya pelayananmu, pengembalaanmu, pemimpinanmu terhadap orang-orang lain bukan menuntun orang, bawa mereka kepada kematian, tetapi membawa mereka pada hidup dengan mengandalkan Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus memberimu kekuatan membawa orang-orang pada kemuliaan Tuhan yang serupa dengan gambarnya Tuhan dalam kemuliaan yang semakin besar, membawa segala sesuatunya kemuliaan anak Allah, anak pohon kehidupan. Tuhan menyertaimu dan memberkatimu dalam nama Yesus Kristus, amin. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan.